Mas Ahaye yang saya banggakan, saya hormati, dan saya muliakan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu. Takdir mempertemukan kami kembali, mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik. Anies Baswedan bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan saat mengunjungi DPP Partai Keadilan Sejahtera. Anies juga sempat berbincang mengenai peluang Pilpres 2024, termasuk kemungkinan duet politiknya sebagai Capres dan Cawapres dengan Aher. Kerja bersama dengan Pak Aher ini, ketika kita bicara tentang suasana chemistry, bangun. Kau tinggalkan aku, kan tadi kalau mau nyampe jauh kita harus bareng-bareng karena suara kita lebih bagus kalau bareng-bareng, kita banyak nyanyi bareng. Maksudnya daripada lagu itu ada, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya itu lagunya katanya. Daripada nanti kita nyanyi lagu itu, kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Semoga ini membawa kebaruan, harus berorientasi ke depan, berorientasi kepada perubahan. Kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan, memang tidak semuanya diketahui oleh publik. Tapi memang ya, apa ya, nggak ada yang khusus, relax saja. Gitu. Namanya juga di sosmed. Gitu kan. Kan tadi kalau mau nyampe jauh kita harus bareng-bareng karena suara kita lebih bagus kalau bareng-bareng. Ya. Cuman itu udah sebulan lebih, masih ingat. Dengan satu syarat, semuanya nyanyi bareng. Bener ya, nyanyi bareng ya. Kita banyak nyanyi bareng. Membela yang benar, maju tak benar, membela yang benar, maju tak benar, membela yang benar, maju tak benar, majulah, majulah, menang, bergerak, bergerak, serentak, serentak, majulah, majulah, menang, majulah, 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 sekali lagi, majulah, majulah. Ada juga yang niru rupanya ya. Lumayan lah ada yang niru. Iya, anak saya juga protes. Sejumlah pihak memprediksi bahwa Anies Baswedan akan gagal maju sebagai capres resmi di Pilpres 2024. Pasalnya, Koalisi Perubahan Indonesia yang digagas Partai Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat sampai saat ini belum melakukan deklarasi. Bahkan secara tersirat, Presiden Jokowi dalam acara HUT Partai Hanura beberapa hari lalu menyebut jangan salahkan istana jika ada tokoh yang gagal nyapres. Mas Ahaye yang saya banggakan, saya hormati, dan saya muliakan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu. Takdir mempertemukan kami kembali, mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengungkap kemungkinan koalisi perubahan gagal dibentuk. Diketahui, pembentukan koalisi itu kini tengah diinisiasi oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi, saya tegaskan bahwa koalisi ini bisa tidak terjadi kalau kemudian ada partai yang merasa dirinya lebih penting dari partai lain. Harus setara, kata Ali saat dihubungi pada Senin 2 Januari 2023.
Anies Baswedan bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan saat mengunjungi DPP Partai Keadilan Sejahtera. Anies juga sempat berbincang mengenai peluang Pilpres 2024, termasuk kemungkinan duet politiknya sebagai Capres dan Cawapres dengan Aher. Kerja bersama dengan Pak Aher ini, ketika kita bicara tentang suasana chemistry, bangun. Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu mengungkapkan bahwa partai yang ingin membangun koalisi harus mengedepankan prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, masing-masing partai tidak boleh saling memaksakan kehendak serta terkesan mengunci dukungan. Seperti diketahui, koalisi ini sebelumnya sepakat untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada nama cawapres yang dipastikan mendampingi Anies Baswedan. Demokrat sendiri ingin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pendamping Anies. Maksudnya daripada lagu itu ada, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya, itu lagunya katanya. Daripada nanti kita nyanyi lagu itu, kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Sementara PKS ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan alias Aher sebagai pendampingnya. Adapun Nasdem berharap agar pendamping Anies bukan dari kalangan parpol. Sejurus dengan itu, ada nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang bisa mendampingi Anies. Jadi tidak boleh ada saling mengunci jika kita mau membangun koalisi bersama-sama, ujar Ali. Tapi bisa juga koalisi ini tidak terjadi kalau kemudian ada yang memaksakan keinginannya, tambah dia. Semoga ini membawa kebaruan, harus berorientasi ke depan, berorientasi kepada perubahan. Kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan, memang tidak semuanya diketahui oleh publik. Kendati demikian, Ali mengutarakan bahwa sejauh ini penyusunan koalisi perubahan sudah sampai tahap finalisasi. Artinya, kata dia, kemungkinan terjadinya koalisi ini sudah di atas 90%. Akan tetapi, Ali belum bisa memastikan kapan koalisi ini akan dideklarasikan. Tapi menunggu waktu yang pas, kemudian juga memfinalisasikan beberapa poin yang sedang dilaksanakan, pungkas Ali. Sementara itu, calon presiden usulan Nasdem Anies Baswedan buka suara terkait kapan pengumuman calon wakil presiden atau cawapres pendampingnya di pemilu 2024. Anies menyebut pengumuman nama cawapres itu bisa dilakukan bulan depan. Cawapres itu bisa bulan depan, bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, bisa kapan-kapan. Mungkin juga bulan depan. Kata Anies Baswedan kepada wartawan di Monas Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu, pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia atau TEPI, Jerry Simampau menyebutkan koalisi perubahan yang saat ini terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS masih rentan bubar sebelum pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Adapun koalisi perubahan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya. Bisa jadi Anies tidak menjadi calon presiden kalau Nasdem tidak dapat koalisi. Karena salah satu koalisi yang rapuh betul itu koalisi perubahan. Yang sekarang katakanlah mengusung Anies ya. Nasdem, PKS, dan Demokrat, ujar Jerry kepada wartawan. Ini koalisi perubahan baru deklarasi 1 hari, besoknya sudah kelihatan retaknya, imbu Jerry. Dalam kesempatan yang sama, pendiri Lingkar Madani atau LIMA, Ray Rangkuti mengatakan, untuk saat ini, koalisi yang solid adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Tingkat soliditas paling tinggi saat ini adalah KIB, itu sekitar 70%. Di bawahnya ada Koalisi Perubahan 60%, ujar Ray Rangkuti. Sementara koalisi Gerindra, PKB paling rentan bubar sebelum Pilpres 2024. Tingkat soliditasnya mungkin 30%, kata Ray.
Diwartakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri, mengklaim koalisi perubahan sudah disepakati oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Effendi menyebut ketiga partai sudah sepakat untuk berkoalisi menghadapi pemilu 2024 mendatang. Jadi sudah disepakati berkoalisi, koalisi perubahan itu sudah sepakat dan sudah final. Jadi koalisi perubahan tiga partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS itu final. Insya Allah itu sudah final, itu sudah sepakat, ujar Effendi Khoiri. Effendi menyampaikan jika ketiga partai tinggal mencari momentum deklarasi yang tepat. Dia menyinggung Nasdem sudah pernah mengusulkan koalisi perubahan dideklarasikan 10 November 2022 lalu. Namun saat itu Demokrat dan PKS belum siap. Mungkin yang faktor eksternal itu kan mereka mau mendukung siapa, wapresnya siapa. Jadi berbagai sisi dihitung, berbagai hal dipertimbangkan. Nah, itulah kemudian dicarikan momentum yang tepat. Kapan? Boleh jadi Januari ini, boleh jadi Februari. Yang penting calon presidennya sudah ada, tutur dia. Lanjut Effendi, partai yang tergabung dalam koalisi perubahan sudah sepakat Anies Baswedan yang menjadi capresnya. Anies kerap ikut dalam pertemuan tim kecil Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi presidennya Anies itu final. Kemudian istilah koalisi kerjasama bertiga, namanya koalisi perubahan juga sudah final. Itu sudah sepakat, pungkas Effendi Khoiri.